para pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari ini kita bersama ketiga suster dan keluarga besar Kongregasi EFC merayakan penyerahan diri secara total dari ketiga malaikat kecil, Malaikat Aurelia, Malaikat Ariana, dan Malaikat Ernesta. Kalau dilihat dari arti kata, malaikat adalah utusan Tuhan. Kita semua adalah utusan Tuhan yang melayani sesama kita. Dalam kehidupan setiap hari, kita sering mengucapkan kata, "Kamu adalah malaikatku," atau "Kau adalah malaikatku." Atau Bunga Citra Lestari, seorang artis Indonesia, pernah menyanyikan sebuah lagu, "Kirim Aku Malaikatmu." Dan ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang lainnya. Suster Aurelia yang 4 hari yang lalu merayakan hari ulang tahun, dan Suster Adriana yang 2 bulan yang lalu merayakan hari ulang tahunnya, adalah utusan Tuhan yang melayani orang-orang sakit. Ya, sering waktu misa di Kapela Komunitas Imam Bonjol, setiap hari mereka berdua menemani para pastor sambil membawakan lonceng kecil dan juga lentera, dan mengatakan kepada orang sakit, utusan Tuhan telah datang. Suster Ernesta yang menjalani studi di Unika Santo Thomas mewartakan Tuhan kepada mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Unika Santo Thomas. Inilah contoh kecil yang mau mengatakan kita adalah malaikat untuk melayani Tuhan dan sesama. Masih ada pekerjaan besar lainnya yang mereka lakukan yang mau mengatakan bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Suster Aurelia mengambil moto, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu," dari Ibrani bab 10 ayat 9a. Bagi Suster Aurelia, kehendak Allah merupakan yang penting dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan yang pertama dan yang utama adalah melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dia mengatakan, "Sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu." Suster Adiana mengambil moto, "Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku," dari Yohanes bab 5 ayat 30b. Suster Adiana merefleksikan, untuk melayani Tuhan dia harus melupakan dirinya, dia harus melupakan kehendaknya, melupakan kemauan dirinya. Oleh karena itu spiritualitas pengosongan diri adalah yang terutama dan yang utama dalam melayani sesama. Sedangkan Suster Ernesta mengambil moto, "Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari janji-janjimu," dari Ayub bab 22 ayat 28. Suster Ernesta menyadari bahwa Allah memutuskan sesuatu bagi dirinya dan menerangi jalan-jalannya. Apa yang kita lakukan adalah keputusan Tuhan bagi dirinya. Kongregasi melalui Dewan Pemimpin Umum menyadari bahwa pilihan Tuhan bukan sembarang pilihan. Pilihan yang mulanya biasa-biasa saja menjadi pilihan yang luar biasa. Dia tidak memilih orang yang hebat, dia tidak memilih orang yang pandai, orang yang pintar, melainkan dia memilih orang yang sederhana, yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Ingat doa Yesus kepada muridnya, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang-orang kecil." Matius bab 11 ayat 25. Orang-orang yang kecil dan sederhana biasanya lebih mudah untuk merasa kagum dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka lebih mudah untuk melihat kehadiran, karya dan kebaktian Tuhan dalam pengalaman hidup yang kecil dan sederhana. Sebaliknya, orang yang memposisikan diri sebagai yang pandai dan yang hebat adalah orang yang cenderung mengandalkan diri sendiri dan menutup diri pada rahmat Tuhan. Santo Bonaventura pernah berkata, "Kesombongan besar menggilakan manusia, karena ia diajar untuk meremehkan
apa yang sangat berharga sebagai rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan. Allah mau mempercayakan dirinya, Allah mau mempercayakan hartanya kepada orang yang lemah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus bab 4 ayat 7. Harta itu adalah Kristus yang tinggal dalam diri kita, yang tinggal dalam diri para suster. Oleh karena itu, sebagaimana Paulus mengatakan, pasti para suster juga mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Galatia bab 2 ayat 20. Ingat perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita harus mencerminkan perbuatan Kristus dalam pelayanan kita setiap hari. Saya ingat sebuah pengalaman kecil di Timor Leste. Orang Timor Leste yang sederhana selalu memanggil para pastor, para suster, para frater sebagai maromagniaoan. Maromagniaoan itu anak-anak Tuhan. Jadi kalau para pastor datang, mereka katakan anak-anak Tuhan sudah datang. Atau kalau para suster datang, mereka mengatakan anak-anak Tuhan sudah datang. Oleh karena itu, apa yang kita katakan pasti mereka ikuti. Mereka lebih percaya kepada para suster, para pastor, para frater daripada kepada pemerintah. Suatu ketika seorang ibu menderita sakit demam tinggi. Ya, kepada frater dia minta, frater kalau bisa memberikan saya satu obat. Ya, frater itu memberikan obat norit. Obat norit itu obat sakit perut. Ya. Tetapi karena frater yang kasih, dia katakan ini adalah anak Tuhan yang kasih, maka ibu itu sangat senang karena dia sudah sembuh. Ya, saya yakin kita semua juga mungkin mempunyai pengalaman itu dalam kehidupan kita. Mereka lebih percaya terhadap apa yang dikatakan para suster, para pastor, daripada apa yang dikatakan oleh pemerintah. Di dalam kelemahan para suster, Allah mau melengkapi apa yang kurang. Asalkan para suster atau kita semua mencari yang pertama dan yang utama adalah kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di tengah orang berlomba-lomba mengejar kekayaan dunia, hari ini ketiga suster dengan lantang mau menjawab ya atas panggilan Tuhan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dalam segala kekurangan dan kelemahan, Tuhan memakai dan mengangkat hidup mereka. Mungkin kalian sudah melamar untuk kaul kekal 2 tahun yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu selalu ditolak karena ada yang harus diperbaiki. Teman-teman seangkatan, kamu sudah kaul kekal mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Ya, kamu belum, tapi janganlah menyesal. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk mengikuti Tuhan. Teman-teman kalian mengikrarkan kaul kekal tepat pada waktunya, tetapi kalian mengikrarkan kaul kekal pada waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat adalah saat ini. Maka kalian mengikrarkan kaul kekal pada saat ini. Ada sebuah lagu, ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, mungkin para suster pernah mendengarnya. Ya, liriknya, bila kau inginkan sesuatu yang terjadi, ku percaya demi kebaikanku. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau kadang ku tak mengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oleh karena itu suster, ya janganlah menyesal karena tidak kaul kekal 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, tetapi bergembiralah kalian karena pada hari ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk mengikrarkan kaul kekal. Apalagi ditambah dengan virus corona ini, maka kalian akan dikenang ya sebagai suster yang berkaul kekal pada masa pandemi. Ya, itu sangatlah baik ya. Sangat terkenal nanti karena ya, jadi tidak usah terlalu takut. Apapun latar belakang kita dan seburuk apapun masa lalu kita, hal itu tidak akan mendiskualifikasikan kita dari cinta Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk memberikan atau memberkati dan menangkan setiap anaknya menjadi pilihannya, menjadi pilihan Tuhan. Tuhan telah membentukkan kita, Tuhan telah menentukan kita dan semula dan mengajarkan para suster. Lihat di samping para suster, ada para suster yang sudah senior,
yang sudah 25 tahun, sudah 40 tahun kaul kekal. Ya, mereka penuh sukacita, mereka penuh bergembira, dan mereka penuh semangat untuk menghidupi kaul kekalnya. Ya, untuk sementara tadi saya lihat Suster Magdalena duduk di deretan kalian. Ya, tidak sembarang itu untuk duduk di kalian, untuk mau mengatakan kepada kamu bahwa agar mau menjadi suster FSC yang baik, ya bercerminlah kepada Suster Magdalena, atau juga ya sangat bergembira, ya sangat sukacita, sangat energik, dan juga sangat mendukung, memberikan semangat kepada kalian. Ya, saya yakin ada begitu banyak Suster Magdalena yang lain yang duduk di samping kalian, yang terus mendukung kalian dalam kehidupan panggilan kalian. Mereka adalah masa depan kalian. Ya, suster yang sudah 25 tahun, 40 tahun adalah masa depan kalian, dan kalian adalah masa lalu mereka. Artinya, mereka juga pernah memikirkan kaul kekal seperti kalian. Mereka pun pernah mengalami malam gelapnya kehidupan kaul kekal. Mereka pun mengalami jatuh bangunnya kaul kekal, mengalami jatuh bangunnya panggilan. Tapi mereka kuat dan bertahan karena selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Seperti dikatakan dalam Mazmur 126, orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas saja. Ya, kecenderungan kita, ya memang kita sebagai manusia, kecenderungan kita sebelum kaul kekal biasanya sopan, penurut, baik, ya karena pasti akan dinilai kehidupan kita. Tetapi setelah kaul kekal muncul sifat yang asli, ya. Kadang-kadang ada yang mulai bandel, ada yang tidak mau tahu, ada yang mulai melawan kalau diutus kemana-mana, ada yang tidak mau pindah, ada yang malas berdoa, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya harap sifat-sifat ini jangan terjadi kepada kita, khususnya ketiga suster. Ya, kata-kata Nathanael terjadi pada kita dan pada kalian pada hari ini. Ketika Yesus melakukan segala hal yang baik, dia dikatakan inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan pada dirinya. Kalau kamu melayani dengan baik, pasti orang juga akan mengatakan, lihatlah, inilah Aurelia, Adriana, Ernesta yang sejati, tidak ada kepalsuan pada diri mereka. Jangan menyerah, kalau ada masalah, suster, ya jangan menyerah, tetapi yakinlah bahwa Tuhan selalu mendampingi kamu. Inilah konsekuensi dari pilihan kita. Anakku, jika mau mengabdi kepada Tuhan, engkau harus bersiap sedia menghadapi pencobaan. Teguhkanlah hatimu, jangan gelisah apabila menemui kesukaran. Hendaklah engkau setia kepada Tuhan dengan berpaling kepadanya, supaya engkau bahagia pada akhir hidupmu. Ini adalah kata-kata Sirak bab 2 yang mau memberikan kepada kita kekuatan agar kita tahu bahwa apa konsekuensi dari pilihan kita. Karena memang rencana kita bukanlah rencana Tuhan, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Mother Teresa pernah berkata, kita dipanggil untuk setia, bukan dipanggil untuk sukses. Hari ini kami berkumpul di sini untuk merayakan kesetiaan kamu dalam pengikraran kaul kekal. Ingat, kalian dipanggil serta kami pun dipanggil untuk setia. Kita semua dipanggil untuk setia. Sebagaimana Kristus setia sampai mati, kita pun dipanggil untuk setia. Seperti Rasul Paulus yang menang dalam pencobaan, kalian juga mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis terakhir. Ingat, kaul kekal bukan merupakan akhir dari perjuangan. Jangan takut, karena Tuhan jangan takut ketika kalian mempunyai masalah atau menghadapi masalah, karena Tuhan membungkus hadiahnya dalam masalah yang kamu hadapi. Maka berusahalah untuk fokus kepada Tuhan, jangan 50%, ya. Dulu lagu dari Yeni Eria itu, ya, cintaku terbagi dua. Ya, jadi kalian jangan cintaku terbagi dua, 50% untuk Yesus, 50% untuk adik-adik Yesus. Jangan begitu, ya. Ya, fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada isi hati dan kehendak Allah.
memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Kolose bab 3 ayat 1, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perkara jasmani akan Tuhan bereskan, dan segala kebutuhan jasmani tidak hanya Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan akan menambahkan kepada kita semua. Akhirnya, semoga berkat Tuhan dan doa para malaikat agung, doa Santo Fransiskus, dan doa Santa Elizabeth dari Hongaria menguatkan para suster, menguatkan kita semua untuk melayani Tuhan dengan setia seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.